memori, ada tujuan nanti yang akan kita capai teman-teman ya. Kalau ini dikerjakan dengan baik. Kenapa? Itu nanti akan membantu teman-teman di tugas akhir. Baik untuk mempersingkat waktu, kita masuk di kelompok 1, 2, dan 3. Ya, tolong di-share, siapkan. Ya, ini waktunya kita itu kan 3 JP atau 2 jam 15 menit. Berakhir itu 5 jam 3. 15 menit itu waktu yang disiapkan. Kemudian kita bisa penuhi waktu itu ya, tepat waktu. Baik, saya stop share. Ada yang bertanya di sini di tugas. Itu saya stop share. Nanti saya minta kelompok 1 selama penyajian itu kurang lebih ya 20 menit sampai 25 menit pembahasan setiap kelompok maupun menjawab pertanyaan. Jadi kurang lebih 75 menit, masih ada sisa waktu. Ya, kita gunakan nanti kita share. Nanti saya tunjuk link jurnalnya maupun ringkasannya ya, supaya teman-teman lihat. Ya. Baik, saya stop share, nanti siapkan kelompok 1 ya. Saya persilakan. Saya menyimak ya. Oke, silakan kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Suara saya? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang saya hormati mentor kami, Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain, APT MM. Saya koreksi, bukan mentor. Kalau mentor itu punya atasan langsung. Saya itu pengampu atau fasilitator ya. Oh ya. Ya, maaf Pak. Yang saya hormati fasilitator kami yaitu Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APT MM. Yang saya hormati Bapak evaluator kami yang senantiasa mendampingi kami sampai sekarang, Bapak Asri, dan teman-teman peserta Latsar Angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan yang saya banggakan. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang isu-isu masalah yang terjadi di tempat kerja mengenai nilai-nilai berakhlak. Kelompok 1 ini terdiri dari saya sendiri, Agung Santoso, STR GZ. Yang kedua dan teman saya, Fadrianti. Dan yang ketiga, Ibu Mercy Adriana. Nah, langsung saja presentasi ini akan dibawakan oleh Ibu Fadrianti. Kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan tugas dari fasilitator kami. Yaitu tentang isu atau masalah yang terjadi di tempat kerja mengenai nilai-nilai berakhlak. Pada kelompok kami mengambil 5 isu. Yang pertama yaitu isunya ketersediaan obat yang kurang memadai. Di sini deskripsinya banyaknya obat yang kosong di gudang obat. Nah, keterkaitannya dengan nilai berakhlak yang tidak sesuai. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Tidak adanya perbaikan sehingga setiap bulannya sering terjadi kekosongan obat yang sering dibutuhkan oleh pasien. Yang kedua, yaitu akuntabel. Pegawai tidak akan menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Yang ketiga,
kompeten, pegawai tidak menjalankan tugasnya dengan kualitas terbaik. Untuk faktor penyebabnya ada 4 poin. Yang pertama, kurangnya sikap tanggung jawab pegawai yang bertugas di dalamnya. Yang kedua, pendataan obat yang kurang maksimal. Yang ketiga, yaitu tidak rutin melakukan pemesanan obat di dinas kesehatan. Dan yang terakhir, ketersediaan obat di dinas kesehatan yang terkadang kosong. Nah, untuk strategi penyelesaiannya, yang pertama, melakukan pendataan obat secara berkala, kemudian melakukan pemesanan obat sebelum stok obat di gudang kosong, dan yang terakhir, kesadaran petugas untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan isu yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Deskripsinya, kurangnya alat dan bahan yang digunakan dalam mendiagnosa penyakit, khususnya pada alat-alat laboratorium. Keterkaitannya dengan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Tidak adanya langkah lebih lanjut mengenai masalah ini, sehingga membuat pelayanan kurang maksimal. Penyebabnya ada 3 poin. Yang pertama, lambat dalam melakukan pengadaan alat dan bahan. Kemudian, kurangnya kesadaran petugas yang bertanggung jawab untuk cepat melakukan pengadaan alat dan bahan laboratorium. Yang ketiga, kurangnya pelatihan bagi para pegawai yang bertanggung jawab di dalamnya. Strategi penyelesaiannya yaitu melakukan pengadaan alat dan bahan sesegera mungkin, dan yang kedua melakukan pelatihan untuk para pegawai yang bertanggung jawab di dalamnya. Untuk isu yang ketiga yaitu jam kerja pegawai yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Deskripsinya, beberapa pegawai datang kerja hanya datang untuk absen pagi. Kemudian pulang ke rumahnya dan datang kembali ketika mendekati jam pulang kerja. Keterkaitannya dengan nilai berakhlak, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Pegawai yang masa bodoh dengan tupoksinya, sehingga tidak adanya kesadaran dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pasien. Dan yang kedua, akuntabel. Adanya pegawai yang tidak menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kompeten. Pegawai tidak menjalankan tugasnya dengan kualitas terbaik. Nah, untuk penyebabnya yaitu pegawai yang tidak bertanggung jawab dengan tupoksinya, kurangnya pengawasan terhadap kinerja pegawai, dan kinerja pegawai yang kurang maksimal. Strategi penyelesaiannya yaitu yang pertama lebih meningkatkan aturan buat para pegawai agar tidak bertindak semaunya. Yang kedua, pengawasan kepada semua pegawai lebih ditingkatkan lagi. Dan yang ketiga, memberi teguran atau sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan. Dan yang terakhir, memberikan reward kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik. Dan isu yang keempat, yaitu pelayanan kader posyandu yang belum optimal. Deskripsinya, sebagian kader posyandu yang kurang memahami dalam menggunakan alat-alat yang tersedia sehingga membuat pelayanan menjadi kurang maksimal. Keterkaitannya dengan nilai berakhlak, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Pegawai yang kurang memahami dalam menggunakan alat yang tersedia. Dan yang kedua, kompeten. Pegawai belum mampu meningkatkan kompetensi diri. Penyebabnya, pegawai yang kurang memahami dalam menggunakan alat yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, kurangnya kemauan kader posyandu untuk belajar. Strategi penyelesaiannya, memberikan pelatihan kepada semua kader posyandu. Dan isu yang terakhir yaitu sistem pengeluaran obat yang belum teratur. Deskripsinya, banyak pegawai yang sering mengambil obat di gudang obat tanpa sepengetahuan penanggung jawab obat atau tidak mencatat pada saat mengambil obat tersebut. Kaitannya dengan nilai berakhlak, ada 2. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Belum adanya perbaikan mengenai sistem pencatatan obat. Yang kedua, kolaboratif. Kurangnya kerjasama antar pegawai. Penyebabnya yaitu kurangnya petugas yang bertanggung jawab di dalamnya, dan kurangnya keamanan dari gudang obat, sehingga pegawai lain dengan mudah untuk keluar masuk. Nah, untuk strategi penyelesaiannya, yang pertama aturan harus lebih diperketat lagi, yang kedua pencatatan obat diperbaiki, dan yang terakhir penambahan jumlah petugas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Ya,
itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh Ibu Fadrianti. Kepada Ibu saya ucapkan terima kasih, dan kami membuka jika ada yang ingin bertanya teman-teman atau menanggapi dari hasil presentasi kami tadi, saya persilakan. Jika ada yang ingin bertanya, di raise hand. Oke, saya persilakan kepada Ibu Irma Yuni Astuti yang kader untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai permasalahan kader. Seperti di puskesmas itu kebanyakan kader yang untuk pendampingan posyandu itu kebanyakan bukan dari latar belakang kesehatan, tetapi dari ibu-ibu rumah tangga atau masyarakat di sekitar itu saja. Bagaimana menurut teman-teman tentang permasalahan tersebut, untuk solusinya ke depan bagaimana supaya kader-kader posyandu tersebut bisa berorientasi pelayanan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, apakah ada teman-teman dari kelompok 1 yang ingin menjawab, menanggapi? Oke, saya persilakan kepada Ibu Mercy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari teman kita, Irma Yuni, mengenai bagaimana atau langkah kita dalam istilahnya mengambil langkah untuk para kader-kader yang latar belakangnya itu dari ibu rumah tangga. Kalau menurut saya sendiri, seperti tadi itu kan menjadi permasalahan dari kelompok kami. Kalau langkah yang kami ambil yaitu dengan melakukan bimbingan atau pelatihan kepada kader-kader posyandu tersebut, karena kita ketahui bersama semua hampir kebanyakan dari kader posyandu itu bukan berlatar belakang dari kesehatan. Nah, dengan mengambil langkah atau memberikan bimbingan atau pelatihan kepada kader-kader posyandu secara rutin, maka secara tidak langsung kader-kader posyandu pun tersebut dapat memahami tata cara seperti contohnya dalam pengukuran atau menimbang anak, bayi, setidaknya mereka sudah bisa memahami. Namun jika tidak ada bimbingan atau pelatihan, mereka pun tidak akan tahu bagaimana caranya. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok 1, saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Mercy. Saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban yang tadi. Memang dari kader posyandu itu, setiap desa itu bukan berasal dari tenaga kesehatan. Itu dari ibu-ibu rumah tangga, memang begitu. Nah, di sini untuk menindaklanjuti itu dilakukan pelatihan oleh tenaga gizi atau tenaga bidan. Ini ada bidan desa untuk melatih kader-kader tersebut supaya dalam pelayanan itu bisa maksimal, begitu. Terima kasih. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari Ibu Irma Yuni? Saya izin salah. Baik teman-teman menanggapi itu dilihat dikaitkan dengan ASN beralat. Ya, apakah sudah sesuai ya yang disampaikan, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Kuncinya kita arahkan ke ASN beralat. Tadi itu juga salah satu pertanyaan ya, di luar daripada mungkin isu yang ditampilkan itu si ibu itu, Bu Irma itu isu ya, masalah.
Apakah itu menjadi masalah yang diangkat oleh Pak kelompok 1? Nah, itu. Tapi tadi sudah ditanggapi. Itu saya coba salah aja, lihat tugas teman-teman itu dengan kacamata SN Beralat. Oke, silakan. Ya, sudah cukup penjelasannya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ke masih ada yang present ini, Bapak Neroldi Pida, saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jelas suara saya? Jelas. Mungkin saya tidak bertanya, cuma menanggapi terkait dengan isu yang berkaitan dengan kehadiran pegawai yang hanya datang absensi kemudian pulang. Nah, ini menurut saya sangat-sangat kalau kita melihat dengan nilai-nilai berakhlak ya tentunya melanggar karena dia meninggalkan apa yang seharusnya memang jadi tugasnya dia. Apalagi kalau seandainya berkaitan dengan kesehatan, ini cukup luar biasa. Tidak mungkin kita meninggalkan pasien, kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi menurut saya bahwa ini kembali ke pimpinan itu sendiri. Menurut saya ketegasan dari seorang pimpinan ini sangat diperlukan selain pengawasan itu. Jadi menurut saya kembali ke bagaimana pimpinan ini bisa memberikan ketegasan kepada setiap pegawai yang seperti ini. Sehingga ke depannya diharapkan ya tidak lagi seperti itu, pulang hanya absen kemudian tiba-tiba menghilang, nanti sudah waktunya pulang baru datang kembali. Ini saya pikir sangat tidak profesional, tidak kompeten dengan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia. Mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas saran dari Bapak Neroldi. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan pada kelompok kami? Saya persilakan. Saya persilakan kepada Ibu Rukmawati Sialung. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan yang saya ingin tanyakan, teman-teman tadi mengangkat 3 isu yang saya lihat ini hampir berkaitan. Mulai isu pertama, isu ketiga itu hampir mirip. Yang saya ingin tanyakan apa alasan teman-teman sehingga memilih isu yang bisa dikatakan ini saling berkaitan. Kemudian apakah memang isu ini sering muncul sehingga teman-teman angkat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada teman-teman kelompok 1 jika yang ingin menjawab. Presiden aja. Saya persilakan kepada Ibu Mercy untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Rukmawati. Maaf Ibu, suaranya belum kedengaran. Ya, maaf. Terima kasih atas kesempatannya menanggapi pertanyaan dari Ibu Ita. Untuk isu 1 dan 3 itu memang isu yang sering muncul di tempat kerja kami, sehingga kami mengangkat isu tersebut. Karena isu 1 itu kan mengenai ketersediaan obat, di mana ketersediaan obat di tempat kami atau di puskesmas tempat kami bekerja itu memang sering terjadi kekosongan, entah itu dari kami yang lambat melaporkan atau memesan obat ke dinas kesehatan, dan yang kedua itu memang yang dari dinas kesehatan itu lagi terjadi kekosongan obat, sehingga menyebabkan masalah pada poin nomor 1 itu. Sedangkan untuk yang isu ketiga juga sama.
maksudnya sering terjadi di tempat kami bekerja sehingga kami mengambil isu tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Saya kembalikan kepada Ibu Rukmawati menanggapi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Lepas. Masih ada yang ingin bertanya di Rachel? Oke. Kepada Ibu Fitri, saya persilakan. Terima kasih. Suara saya jelas? Jelas, Ibu, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung dengan pertanyaan, kalau melihat permasalahan dari kelompok 1, apa yang menjadi saran dan masukan dari teman-teman kelompok 1, khususnya di kedepannya Kabupaten Banggai Kepulauan akan seperti apa teruntuk ASN yang berakhlak ke depannya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada teman-teman kelompok. Apakah ada yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri? Oke. Saya persilakan kepada Ibu Mercy untuk menanggapi. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya dari kelompok 1, saran untuk ASN ke depannya, terutama untuk Kabupaten Banggai, seperti halnya pembelajaran agenda 2 pada saat ini, itu tentang nilai-nilai ASN yang berakhlak. Jadi secara tidak langsung kita sebagai calon ASN atau yang sudah berstatus sebagai ASN, alangkah baiknya dan memang wajib untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini. Seperti yang terjadi pada isu-isu yang telah kami angkat, di mana banyak pegawai yang belum mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini. Dan kebanyakan kasusnya itu untuk kasus kami ini pada nilai berakhlak berorientasi pelayanan. Bagaimana kita mau memaksimalkan pelayanan kita kalau dari pribadi kita sendiri tidak mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi kalau untuk saran dari saya, itu memang harus dari pribadi kita sendiri yang betul-betul mau melayani bangsa dengan nilai-nilai berakhlak ini. Mungkin dari saya seperti ini. Buat tahu ada tanggapan dari teman-teman yang lain, saya persilakan. Terima kasih atas jawaban dari Bu Mercy. Saya kembalikan kepada Ibu Fitri. Ya, terima kasih untuk jawabannya Ibu Mercy. Cuman kalau saya dengar tadi kan bilang Kabupaten Banggai ya. Kalau kita di sini kan Banggai Kepulauan, karena Banggai itu bagian Luwu ya. Jadi kita beda. Terima kasih jawabannya Ibu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf tadi saya kurang lengkap memberi jawaban. Terima kasih atas sarannya. Oke. Masih ada yang bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kepada Bapak Widya Suara, saya ingin bertanya tentang tugas yang punyanya kelompok 1 ini kan tidak bisa dibuka filenya. Itu kayaknya saya lupa konvers.
dari PPT saya lupa convert ke PDF, jadi tidak bisa dibuka, Pak. Nanti dikirim ulang, kalau tidak bisa dikirim lagi, nanti kirim ke WA atau nanti saya buka kelompok, tetap kelompok itu saya buka di akses ke kelompok nanti yang baru, tapi tetap kelompok 1 saya buatkan. Jadi nanti di LMS itu kelompok 1 ada nanti 2, karena dia tidak bisa dihapus lagi biasanya itu. Kalau kita, tapi kalau bisa dihapus, baru masukkan kembali, itu coba di LMS ya. Karena saya buka itu berapa kali saya buka tadi malam, mulai dari kemarin saya buka lagi, nggak bisa buka. Oke, kalau sudah selesai, ya yang tidak ada bertanya, ini kalau belum sampai 20 menit ya, karena mungkin partisipasi dari kelompok 2 dan 3 atau mungkin sudah merasa bagus apa yang disampaikan kelompok 1 sehingga tidak ada, apalagi dari kelompok yang banyak bertanya ini hanya kelompok berapa? Si Irma kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Si Rukma kelompok 3, Pak. 3. Fitri Kelompok 2, Pak. berarti kelompok 3 yang satu orang yang memberikan tanggapan ya, atau bertanya ya. Dan yang banyak dijawab oleh Bu Mary ya. Dari situ ada 3 ditambah oleh Pak Agung. Ibu Fabrianti memang tugasnya hanya menyampaikan saja, tidak perlu menanggapi ya. Atau sudah dibagi tugas begitu. Ya, artinya kalau bisa, kalau teman-teman kita ini dalam proses pembelajaran, tidak usah kita takut salah. Ya. Kita di forum ini tidak usah kita takut salah dan juga menganggap itu benar. Ini kan proses pembelajaran ya. Yang penting saran atau masukan atau kritikannya itu ada dasar pertimbangannya. Itu yang penting. Dasar pertimbangannya makanya saya sampaikan larikan ke ASN berakhlak. Satu isu dikaitkan dengan ASN berakhlak. Apa iya? Kenapa cuma 2? Itu kan ada 7 komponen. Kenapa tidak ini? Kenapa tidak itu? Kan begitu. Ya, kalau menurut tanggapan saya ini bukan itu yang masuk di komponen itu. Nah, kalaupun dia masuk di komponen itu, ya yang disampaikan itu belum masuk kepada substansinya tentang apakah dia dari panduannya, apakah dari kata kuncinya, atau ada kata kalimat afirmasinya. Ditanggapi begitu ya. Nah, ini saya memantik untuk kelompok. Siap-siap kelompok 2 nanti tanggapi oleh kelompok 1 dan 3. Cuma saya kan tidak masuk ya, saya tidak baca, tapi kalau saya tangkap contoh, ini kalau saya lihat di kelompok ini ada 2 apoteker, makanya lebih banyak isu obat yang dia ya. Agungnya, saya lihat ini, si Mary sama si Fabrianti rupanya apoteker, sejawat juga sih. Berarti lebih banyak tentang pelayanan di bidang obat-obatan ya. Itu yang ditampilkan isunya, masalahnya itu ya. Kemudian setelah itu ada penyebabnya, ada strategi penyelesaiannya ya. Ya. Kalau mungkin teman-teman ini belum masuk di agenda 4, tapi saya pikir di agenda 1 sudah teman-teman sudah diajar ya, sudah disampaikan tentang bagaimana menganalisis isu ya, khusus isu kontemporer ya. Ya, jadi kita menganalisanya seperti apa ya, kemudian kita identifikasi seperti apa sudah begitu disampaikan pada isu kontemporer atau siapa bisa menjawab di agenda 1 menganalisa atau mengidentifikasi isu-isu. Kalau isu kontemporer itu kan lebih banyak ke narkoba, ke miras, ke hoax, kemana ya, contoh-contoh ya. Tentu ada lebih fokus ke tugasnya masing-masing untuk dianalisa. Saya pikir ada tugasnya itu. Ya. Dari siapa yang mengaju di agenda 1? Pengampunya. Pak Mukhtar. Ya, apalagi kita punya Pak Mukhtar itu. Dia orang ahli hukum gitu.
bisa elaborasi isu-isu ya yang muncul di permukaan maupun muncul nanti di tempat tugas saudara diminta ya. Jadi itu kan melihat, coba ditampilkan kelompok 1 karena saya tidak punya. Kalau kelompok 2 dan 3 itu, nah itu sudah saya print, saya sudah baca. Jadi saya print, saya baca ya. Tampilkan coba di share screen untuk kelompok 1 tadi bahannya. Saya sambil saya menunggu tampilan ini, saya coba ada tamu sedikit. Ya sudah ya, saya minta maaf ada. Nah sekarang kan isunya ini ya, isu pertama apa nih? Ketersediaan obat yang kurang memadai ya. Itu isu. Ini melihatnya dari orientasi pelayanan, tidak adanya perbaikan. Ini kan sebenarnya dari unsur orientasi pelayanan itu kan berarti responnya itu, respon itu bukan cuma dari masyarakat yang dilayani. Respon itu mungkin dari petugas atau dari instansinya. Kan bisa ditanggapi begitu. Ini saya kasih contoh ya. Kalau dia akuntabel, misalnya pegawai tidak menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Oke. Nah, itu karena salah satu tanggung jawabnya. Tapi di unsur-unsur ASN berhala itu kan beberapa kata kunci ya. Beberapa panduan-panduan ya. Nah, itu kan harus di teman-teman melihatnya dari sisi itu. Itu yang diungkap, dianalisisnya. Jangan membaca letter-letternya daripada kalau panduannya harus begini, ya misalnya dia harus ramah, ternyata di pelaksanaan kegiatan di pelayanannya dia itu, ya dia tidak sesuai dengan apa, bahkan dia menunjukkan sikap yang mana, maka itu dijelaskan. Seharusnya itu ya panduan atau si petugas itu melayani seperti apa. Yang dimaksud di unsur itu ya, unsur di ASN berhala itu kan banyak itu di 7 komponen masing-masing itu. Bahkan mungkin kita bisa membuat di kalimat pernyataan ternyata dia tidak memberikan pelayanan secara prima. Pelayanan secara prima itu apa semua kan, bukan cuma dari contoh dia harus senyum. Pelayanan prima itu dari kesiapan sarananya, komitmen dari pimpinan ya. Itu contoh-contoh ya. Sebenarnya ini saya nanti jelaskan di akhir ya, semua kelompok. Tapi ini saya memantik supaya teman-teman ini saya lihat ya menjadi penonton ini ya di room ini. Saya harapkan semua aktif supaya apa yang teman-teman sampaikan menjadi apa masukan, maka mungkin menjadi bahan kita untuk menambah pengayaan ilmu kita ya kaitan dengan ASN berakhlak. Ini kan dilihat isunya ini penyebabnya itu apa iya, kaitan dengan ini kenapa tidak. Terus dilihat lagi strateginya kenapa tidak ini, kenapa begini. Itu kan teman-teman mencoba jangan langsung apa yang ditulis seperti itu. Oke, dari penyebab ini 4, ya teman-teman bisa lihat kalau betul-betul kita pahami. Cuma sayang ini karena apoteker bergabung di kelompok ini, jadi harusnya menanggapi ini. Ya, jadi malah menjawab ya. Ini yang saya coba memberikan ya referensi teman-teman bagaimana memberikan saran, masukan, kritikan bagi tugas-tugas kelompok lain. Ya, nanti baik ada lagi masukannya silakan sebelum kita beralih ke kelompok 2.
Kalau ASN itu kan kita dituntut berpikir kritis, ya. Memiliki daya analisis, daya ungkap, ya. Sehingga masalah-masalah itu bisa terselesaikan. Itu sudah bagus, cuma saya mengharapkan ada tanggapan, ada masukan ya dari teman-teman lain yang lebih tajam lagi ya. Kalau ada tadi lebih banyak ya, seperti misalnya pertanyaan apa masukannya menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan ASN apa? Menjadi ASN berakhlak. Kabupaten Banggai itu memiliki ASN yang berakhlak, itu maksudnya ya. Jawab saja itu dari contoh-contoh itu. Tidak ada masalah ya itu. Baik, kita tidak ada pertanyaan di kelompok itu aja yang sudah mengantuk. Kalau mau ngopi silakan ngopi ya. Ngopi silakan ya. Walaupun itu nanti ada disiplin di belajar itu tidak boleh apa namanya makan dan minum. Ya, kita coba saya mau izin sama Pak Asri karena mengantuk. Biasanya kalau mengantuk itu ambil korek api, tongkai itu mata dengan korek api. Saya tambahan sedikit, Pak. Silakan, Sineroldi. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Memang tadi Pak Abdul sudah membuka sedikit terkait dengan bagaimana cara kita menanggapi tugas-tugas dari teman-teman. Mungkin setelah saya melihat bahwa tadi isu kedua ya, saya sambung tadi masukan saya terkait dengan pegawai yang datang absensi, kemudian setelah itu pulang meninggalkan tugas. Nah, saya pikir kalau kita melihat nilai-nilai berakhlak di sini juga melanggar dari harmonis. Ini mungkin masukan saya terkait dengan harmonis, karena di situ ada nilai suka menolong orang lain. Nah, orang-orang seperti ini kan bisa kita menanggapi bahwa mereka setelah keluar dari tanggung jawab mereka, artinya tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Selain itu, mungkin suasana di dalam pekerjaan mereka itu tidak harmonis. Kadang orang lari dari tanggung jawab karena suasana kerja yang tidak baik di dalamnya, mungkin dengan rekan kerja dan lain sebagainya, sehingganya dia lari dari yang seharusnya dia lakukan. Sehingga menurut saya, tanggapan saya memberikan masukan kepada kelompok 1 bahwa keterkaitan dengan nilai berakhlak itu harmonis juga di situ, sedikit melanggar nilai-nilai harmonis di dalam ASN berakhlak. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Pak Neroldi melihat dari sisi harmonisnya. Harmonisnya itu, nah, artinya kalau tidak disiplin, apakah perlu dia dibantu? Membantu orang lain dari sisi apa? Karena dia tidak disiplin, dia melihat penyebabnya, ya karena ada sesuatu hal. Atau dia melihat juga di suasana kerja yang tidak ini. Itu silakan dielaborasi. Bahwa teman-teman yang melihat di sana, ya, melihat di lingkup tugasnya. Apakah seperti itu dia tidak disiplin itu karena dia di suasana kerja itu merasa tidak nyaman. Ya, seperti itu. Nah, yang tahu itu yang bikin tugas. Yang menanggapi, silakan ditanggapi. Ternyata Pak Neroldi mengangkatnya tadi ada penyebab lain, ya. Tapi ya dari kelompok mana nih? Kelompok 1 melihatnya tidak disiplin itu dari sisi ini. Ya, sekarang merangkat kepada nilai-nilai daripada ASN berakhlak itu, ya Pak Neroldi mengangkat seperti itu, ya membantu dia orang lain seperti apa? Karena dia tidak disiplin, ya perlu dibantu apa iya? Seperti itu. Masuk enggak dia kerangkap pikirnya atau alasan-alasan pertimbangan Neroldi, silakan ditanggapi oleh kelompok 1. Ya, yang memberi tugas. Nah, atau mungkin ada kelompok 3 menanggapi lagi. Bukan berarti membantu kelompok 1, tapi mungkin ada pemikirannya lain. Silakan itu lebih bagus supaya ada pengayaan kita ya dari masukan-masukan, dari pikiran-pikiran dari teman ya. Ini yang kita berharap di diskusi ini ya. Oke, itu Pak Neroldi, saya tidak kembalikan kelompok 1 menanggapi, tapi itu saya cuma memantik atau mengajak teman-teman untuk bagaimana di suasana ini
diskusi ini menanggapi itu lebih hidup lagi, ya, hidup. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 menyajikan. Ya, saya izin teman-teman ya ke Pak Asri. Saya biasa itu meninggalkan ini bukan berarti jauh, saya di belakang. Nih, saya di atas ini. Samping saya itu kan ada kamar mandi biasa ke semua. Ya, harusnya saya sampaikan di ya, di chat saya izin lagi ke toilet. Tapi intinya saya dari room ini tidak kemana-mana. Tapi tadi ada cuman saya sendiri dengan Maitua di rumah ini. Kalau anak-anak ada keluar dari Maitua ini, kebetulan ada Pak Asri. Apa namanya ini, susah ini paket ini datang siang-siang ya. Terpaksa kita turun lagi. Saya sebenarnya saya ada di lantai 2, jadi saya turun lagi sampai ke itu ada paket. Oke, teman-teman silakan kelompok 2 saya menyimak ya, teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sebagai moderator dari kelompok 2, kepada yang terhormat Bapak Fasilitator Dr. Andus Abdul Wahab Harmain, APTMM, Bapak Evaluator kami yang terhormat Bapak Asri, dan bagian subdiklas Ibu Endang. Kepada Bapak Christopher, saya persilahkan untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Fasilitator Dr. Andus Abdul Wahab Harmain, SPTMM. Ada juga Bapak Evaluator, Pak Asri, dan juga Ibu Endang. Dan juga seluruh teman-teman yang hadir pada sesi presentasi tugas kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 2, Angkatan 103, di mana tugasnya adalah mengidentifikasi dan pilih minimal 3 isu masalah yang terkait tugas pokok dan fungsi di tempat kerja. Deskripsikan dengan singkat dan kaitkan dengan nilai-nilai berakhlak, serta menganalisis penyebab dan strategi gagasan solusinya. Di sini kami berjumlah 3 orang, saya sendiri Christopher Enoch dan juga Ibu Fitri Sriyanti Ibat, dan juga Irma Yuni Astuti MKDR, Escape NS. Di pra-identifikasi isu, kami melihat isu-isu yang ada di lingkungan kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan itu kurang lebih ada 6. Yang pertama itu masyarakat tidak puas dengan pelayanan karena terkesan lama dan lambat. Yang kedua, manajemen di lingkungan kerja yang tidak transparan. Yang ketiga, tidak disiplinnya pelayanan publik atau pemberi pelayan. Yang keempat, pembagian beban kerja yang tidak merata dan tidak sesuai tupoksi. Yang kelima, tidak adanya keharmonisan antara sesama di lingkungan kerja. Dan yang keenam, adanya senioritas dan junioritas. Dari pra-identifikasi isu ini, kami melakukan validasi isu untuk melihat 3 isu yang paling tertinggi untuk diambil dan dibahas, yaitu kami menggunakan teknik tapisan isu AKPL, aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Di sini kita bisa melihat bahwa isu yang mendapat peringkat 1 adalah masyarakat tidak puas dengan pelayanan ASN karena terkesan lama dan lambat. Dan yang mendapatkan peringkat kedua dengan skornya 17, yaitu manajemen di lingkungan kerja ASN yang tidak transparan. Dan yang mendapatkan peringkat 3 dengan skornya 16, yaitu tidak disiplinnya pelayan publik atau pemberi pelayan ASN. Kami lanjut lagi dengan validasi isu untuk melihat urgensi, seriousness, dan growth menggunakan tapisan isu USG. Dan masih sama, 3 isu tadi mendapat peringkat 1, 2, dan 3. Sehingga kami lanjut pada pembahasan tiap isu. Isu yang pertama yaitu masyarakat tidak puas dengan pelayanan karena terkesan lama dan lambat. Di sini kita bisa melihat bahwa masalah publik sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat, karena terlalu banyak kasus pelayanan publik
yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kalau kita melihat dari Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri, kemarin sempat viral kasus ambulans itu terkait dengan masyarakat, kepuasan masyarakat dan juga pelayanan yang ada. Jadi dikesankan karena pelayanan yang berbelit-belit, tidak efisiensi, lambat, tidak ramah, serta tidak jelas waktu penyelesaian, dan tidak jelas biayanya pelayanan merupakan bukti bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan tidak memuaskan pelayanan publik. Seperti itu. Dari analisis itu, menurut kami, menurut diskusi kelompok 2, kami melihat bahwa ada hal core value ASN atau nilai-nilai ASN yang dilanggar, yaitu yang pertama berorientasi pada pelayanan. Dalam hal ini tidak mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak solutif. Karena apa? Karena makna dari berorientasi pelayanan itu berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat. Yang kedua, nilai core value yang dilanggar adalah loyal. Di sini kami bisa melihat bahwa jika isu ini dibiarkan berlarut, maka bisa mencederai nama baik instansi. Selanjutnya kami mengidentifikasi faktor penyebab dan akibat isu. Kami menggunakan fishbone untuk melihat apa sih penyebab dan dampak dari isu yang tadi. Di sini kita lihat dari fishbone ini ada SDM-nya, ada sarana prasarana, tata laksana, dan organisasi. Di SDM kami melihat budaya melayani yang masih rendah. Yang kedua, kurangnya keterampilan SDM dalam melayani. Di bagian organisasi, koordinasi belum optimal. Belum adanya penegakan implementasi standar pelayanan. Di tata laksananya kami melihat prosedurnya masih panjang dan berbelit. Di bagian sarana prasarana masih minimnya sarana prasarana yang mendukung akses untuk pelayanan yang lebih baik. Sehingga masyarakat tidak puas dengan pelayanan karena terkesan lama dan lambat. Dari 6 masalah tadi kami bisa membuat strategi penyelesaiannya. Yang pertama itu budaya melayani yang rendah itu. Di sini solusi dari kami terkait strategi itu yaitu menanamkan komitmen dan budaya kerja untuk bekerja dengan rasa tanggung jawab pada tugas dan fungsi masing-masing dengan mengoptimalkan pelayanan prima, yaitu pelayanan yang ramah, cekatan, dan solutif. Yang kedua, kurangnya keterampilan SDM. Di sini kami memberikan solusi, yaitu mengadakan pelatihan dari pihak manajemen, mengadakan pelatihan atau seminar kepada staf terkait pelayanan yang terupdate untuk menguatkan keterampilan yang sudah dimiliki. Terkait prosedur yang masih panjang dan lambat dan berbelit, di sini kami memberikan penjelasan kepada masyarakat jika masyarakat belum terlalu memahami prosedurnya. Jika masyarakatnya sudah paham tapi sistemnya yang berbelit, kita menggunakan teknologi yang ada agar memangkas prosedur yang lambat. Menggunakan sistem antrian online contohnya, atau menggunakan aktifkan media sosial dari pelayan publik untuk memberikan informasi-informasi terkait pada masyarakat. Yang keempat, koordinasi belum optimal. Di sini kami lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan sesama dan organisasi. Mungkin seperti melakukan absen di pagi hari, absen setelah pulang kerja, untuk memberikan koordinasi yang lebih optimal. Yang kelima, belum optimalnya penegakan implementasi standar pelayanan. Di sini solusi dari kami mendiskusikan standar prosedur kepada tindak pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dan meminimalisir permasalahan yang terjadi. Terkait sarana pelayanan yang masih minim, ini dikoordinasikan dengan pihak manajemen untuk mengadakan sarana-sarana pendukung yang mendukung agar pelayanan itu dapat cepat dan efisien. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya mesin antri atau pelayanan secara online itu membantu dalam pelayanan lebih cepat. Isu yang kedua di sini yang kami ambil adalah manajemen di lingkungan kerja ASN yang tidak transparan. Deskripsi singkatnya, transparansi itu merupakan suatu budaya kerja yang wajib ada dalam suatu instansi. Karena transparansi itu sangat penting. Jika dalam suatu instansi tidak ada transparan, anggota tim akan sulit saling percaya dan merasa curiga satu sama yang lain. Contoh budaya atau sistem yang tidak transparansi itu seperti tidak adanya transparansi dalam penilaian kinerja, tidak adanya transparansi dalam menyusun perencanaan di instansi, tidak adanya transparansi terkait kehadiran yang bisa menimbulkan pada
tunjangan kinerja, dan juga transparansi masalah gaji dan transparansi menerapkan program atau kegiatan. Di sini kami melihat bahwa jika instansi itu tidak transparan, itu dapat melanggar core value ASN berakhlak. Yang pertama itu akuntabel. Karena kita tahu sendiri bahwa akuntabel itu memiliki kata kunci yang dapat dipercayai dan transparan. Kalau dia tidak transparan berarti tidak akuntabel. Yang kedua, harmonis. Harmonis merupakan salah satu langkah yang untuk membangun hubungan kerja lebih baik jika dalam tempat kerja itu transparan. Karena jika tidak transparan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dan saling curiga. Yang ketiga, adaptif. Dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih ini memungkinkan bahwa pegawai lain bisa mencari informasi di tempat lain. Sehingga kalau instansi itu tidak transparan, berarti dia tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang yang lebih adaptif dengan zaman yang lebih canggih. Seperti itu. Yang terakhir, kolaboratif. Kolaboratif di sini, transparansi juga itu dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam membangun instansi. Kalau kita tidak transparan, teman-teman yang lain mungkin merasa tidak enakan dan tidak mau terlibat dalam membangun tujuan organisasi. Di sini kami melihat bahwa faktor penyebab dan akibat isu, kenapa manajemen lingkungan kerja itu tidak transparan, itu yang pertama dari SDM itu tidak adanya komitmen pemimpin. Yang kedua, belum saling terbuka antar pegawai. Di bagian organisasi, manajemennya itu masih tertutup dan belum mempercayai pegawai. Sedangkan dalam tata laksana, belum ada SOP terkait budaya transparan. Dan sarana prasarana itu masih minimnya sarana atau tools yang mendukung budaya transparansi. Sehingga kami dapat melihat strategi penyelesaian masalahnya dari 5 masalah tadi. Yang pertama, yaitu harus ada komitmen pemimpin dalam menerapkan budaya transparan. Jika pemimpinnya tidak mau transparan, maka sistemnya juga akan sulit untuk transparan. Yang kedua, mempercayai dengan transparansi. Pihak manajemen harus mempercayai pegawainya dengan transparan. Dengan begitu, maka akan timbulnya rasa saling percaya antar sesama di instansi. Yang ketiga, masalah yang masih kurangnya aplikasi atau tools, yaitu pihak instansi dapat memanfaatkan aplikasi atau tools yang mendukung budaya transparan. Contohnya di Bangkep itu sudah ada absensi ASN masker dan juga media aplikasi lainnya, tapi namun masih kurang dalam hal evaluasi, sehingga masih terkesan tertutup. Yang keempat, adanya keterbukaan setiap anggota tim. Dengan adanya keterbukaan setiap anggota tim, maka akan menimbulkan rasa saling solidaritas dan saling harmonis. Yang terakhir, pegang kendali atau adanya SOP dalam informasi budaya transparan. Ketransparan dalam suatu instansi itu perlu ada aturan yang jelas atau SOP yang jelas, karena ada hal-hal yang perlu dibukakan, ada yang tidak. Isu yang terakhir yaitu tidak disiplinnya pelayanan publik atau pemberi pelayanan ASN. Di sini bisa dilihat bahwa disiplin itu diatur dalam Undang-Undang Aparatur Negara Nomor 6 2018 tentang jam kerja dan hari kerja, dan juga untuk mengakhiri jam kerja. Namun terkadang kita lihat bahwa masih ada beberapa pegawai yang tidak masuk tempat kerja, atau asik berkumpul di tempat lain dan meninggalkan tanggung jawab di tempat kerjanya. Adapun ada beberapa pegawai lain yang menuju kantin di saat belum jam istirahat. Sehingga menurut kami ini perlu dilihat bahwa melanggar nilai core value ASN, yaitu yang pertama berorientasi pada pelayanan. Kenapa berorientasi pada pelayanan? Karena tidak memberikan pelayanan prima dengan tidak disiplin tepat waktu. Yang kedua adalah yang dilanggar adalah akuntabel. Akuntabel di sini yaitu tidak melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kami mengidentifikasi faktor penyebab dan isu. Di sini kita dapat melihat bahwa yang pertama dilihat dari SDM-nya itu tidak ada komitmen dan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dari pegawai. Dari organisasi itu tidak adanya sanksi dan reward yang dari pimpinan atau dari manajemen. Dari tata laksananya tidak adanya evaluasi dan SOP yang jelas terkait kedisiplinan. Dari sarana prasarana tidak adanya sistem tools yang mengatur terkait kehadiran disiplin, dan juga jika sudah ada sistemnya masih ada celah dalam sistem tersebut. Alternatif pemecahan masalahnya
Yang pertama, tidak adanya komitmen di sini menanamkan budaya disiplin pada setiap pegawai dengan melakukan apel pagi bersama atau coffee morning. Yang kedua, tidak adanya sanksi tegas, yaitu diharapkan adanya regulasi dan aturan yang jelas di pihak manajemen untuk melakukan sanksi dan reward bagi pegawai yang tidak disiplin diberikan sanksi, dan pegawai yang teladan diberikan teladan, sehingga jadi motivasi. Dan yang ketiga, tidak adanya evaluasi dan SOP, di sini membuat SOP terkait kedisiplinan dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Dan yang terakhir, tidak adanya aplikasi atau celah, yaitu dapat mengadakan aplikasi yang mendukung kedisiplinan dan minimalisir celah dalam aplikasi, dan dengan cara mengontrol pegawai di tempat kerja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Christopher. Persilakan kepada teman-teman apakah ada yang bertanya. Saya persilahkan kepada Bapak Stevenson untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya jelas? Halo? Ya, Jelas, Pak, jelas. Suara saya kedengaran? jelas suaranya Oh ya, jelas. terima kasih. Saya mengambil isu pertama yang terkait masalah pelayanan. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok 2 bahwa isu yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak itu ada 2, yaitu berorientasi pelayanan dan loyal. Jadi untuk masukan saya, dan saya ingin bertanya apakah nilai dari kompeten dan akuntabel apakah tidak masuk dalam kriteria dari teman-teman kelompok, karena berdasarkan poinnya sendiri dari nilai kompeten dan akuntabel merupakan nilai yang harus diperhatikan, apalagi terkait dengan masalah pelayanan. Untuk dari akuntabel sendiri, poin dari kode etiknya itu melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, dan disiplin dan berintegritas tinggi, di mana poin ini merupakan juga salah satu poin yang terkait masalah pelayanan, karena tidak melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang ada. Terus kemudian dari nilai yang kedua yaitu akuntabel dan kompeten, di mana nilai yang tidak sesuainya yaitu bagaimana dia tidak melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Stevenson. Saya ingin menjawab betul yang Bapak Stevenson maksud. Di orientasi permasalahan kami yang pertama itu memang kami sudah kurang memasukkan nilai berakhlaknya. Di situ juga termasuk kompeten dan akuntabel, di mana memang di situ aparatnya tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Stevenson. Mungkin ada sanggahan? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja, karena memang beberapa nilai, apalagi terutama terkait dengan masalah pelayanan, memang saya rasa hampir seluruh dari nilai berakhlak itu masuk karena terkait dengan masalah pelayanan kita terhadap publik. Terima kasih. Ya, saya persilakan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan, Bapak Christopher dan Ibu Fitri? Atau kita lanjut ke pertanyaan kedua, kepada Ibu Rukmawati, silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, hanya sedikit memberikan saran. Bisa ditampilkan kembali untuk slide pertama, Pak Christopher, sebagai pemateri. Untuk slide pertama ditampilkan kembali. Untuk isu pertama, Pak. Oh, baik, terima kasih. Baik. Lagi, Pak.
Lagi, Pak. Oh, baik, cukup, Pak. Halaman kembali ke halaman tadi. Baik, terima kasih. Ini sekedar saran untuk masuk ke dalam core value ASN atau nilai yang bisa ditambahkan mungkin dari yang dilanggar. Kalau saran saya mungkin bisa dimasukkan untuk kolaboratif, di mana kita sebagai provider atau penyedia jasa layanan itu bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya kepada si pesertanya atau masyarakat yang datang ke tempat instansi kita. Jadi lebih melibatkan banyak pihak dan lebih bersinergi. Jadi lebih ke saran saja saya, Pak. Terima kasih. Jadi bisa ditambahkan untuk poin kolaboratif. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Rukmawati. Selanjutnya untuk Ibu Mercy, silakan untuk pertanyaannya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya juga ingin bertanya sekaligus memberikan saran, di mana untuk isu nomor 2 yang tentang transparansi itu, kan tadi diangkat nilai berakhlaknya itu ada 4 ya. Terus yang menjadi pertanyaan saya, kenapa tidak diambil untuk nilai berakhlak berorientasi pelayanan? Karena kalau menurut saya, di situ kan isu transparansinya dari banyak contoh tentang mengenai dana dan lain-lain. Jadi kalau kita simpulkan, intinya tidak ada transparansi antar pegawai di dalamnya. Bagaimana pegawai di dalamnya mau memberikan pelayanan yang maksimal atau prima kalau mereka tidak memiliki nilai berakhlak dari berorientasi pelayanan. Di mana kata kunci dari berorientasi pelayanan itu kan ada yang kepuasan. Ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mercy. Saya persilakan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Ya, mungkin izin menjawab pertanyaan dari Ibu Mercy terkait transparansi di tempat kerja atau instansi. Di sini kami fokusnya pada 4 core value ASN, yaitu akuntabel, harmonis, dan adaptif, serta kolaboratif. Karena kita fokusnya di sini dalam masalah internal. Kalau transparansi manajemen itu kan dia lebih ke dalam pemberi pelayan. Seperti yang kita tahu itu kan dalam melakukan pelayanan prima itu ada 3 hal penting, yaitu masyarakat sebagai penerima pelayanan, dan ASN sebagai pemberi layanan, dan juga kepuasan dari masyarakat. Sedangkan masalah transparansi ini, masalah yang ada dalam unsur pelayan itu sendiri. Sehingga ada 4 core value yang kami ambil yang berhubungan berkaitan langsung dengan pelayan itu sendiri, yaitu akuntabel, harmonis, adaptif, kolaboratif. Mungkin ada kaitan juga dengan mungkin ada kaitan juga dengan core value-nya yang berorientasi pada pelayanan, tapi itu dampaknya. Sedangkan yang kami ambil di sini, kenapa tidak ada transparan? Kenapa tidak ada transparan? Karena yang akuntabel, harmonis, adaptif, kolaboratif. Mungkin setelah tidak adanya transparansi itu yang mungkin dampak output-nya itu bisa ke pelayanan yang buruk seperti itu. Itu pemahaman kelompok kami terkait core value ini. Mungkin kalau mau dikaitkan seperti tadi Pak Stephenson bilang, putus Pak.